Banyak orang Indonesia menganggap brand Chevrolet adalah brand yang kurang menarik. Padahal setelah kita mencoba Spin dan Captiva, Chevrolet adalah salah satu brand yang bisa menghasilkan mobil-mobil bagus dan berkualitas. Lantas, sekarang kita akan mencoba sebuah Chevrolet Trax bersama saya Ridwan Hanif, dan ini adalah Autonet Next. Mari kita lihat desain eksterior Chevrolet Trax. Karena desain eksteriornya tidak begitu menarik, jadi mendingan kita langsung masuk ke dalam aja yuk. Oh iya, sebelum kita masuk, lihat deh, ada yang menarik di sini. Jadi dia punya velg 18 inci, di mana ini adalah terbesar di kelasnya, dan dibalut dengan ban Continental Premium. Ini adalah ban yang sangat mahal dan punya grip yang sangat bagus. Dan hebatnya lagi, untuk mobil di bawah 300 jutaan, dia sudah punya 4 buah rem cakram di depan dan di belakang roda. Dan satu hal lagi sebetulnya, meskipun dia velgnya besar 18 inci, gue ngerasa desainnya masih terasa kurang menarik. Ya, seperti itulah. Dan kalau kita lihat lagi, dia punya ground clearance 181 mm, di mana ini sangat tinggi. Tapi sayangnya, di bagian depan, kita mendapatkan lip spoiler dari bahan karet. Ini tujuannya untuk windbreaker. Jadi, biar mobilnya lebih aerodinamis di bagian kolongnya. Sayangnya, karena ada ini, jadi aperture angle-nya kecil. Kadang-kadang kalau misalnya nanjak atau turunan, dia kadang-kadang suka mentok di sini, kebeset. Ini banyak dari karet, jadi agak lentur. Dan terakhir, sebelum kita masuk ke dalam, ada yang menarik. Di lampu depan ini, dia nggak ada teknologi apa-apa kayak HID atau segala macam. Tapi dia ada DRL, di mana yang menyala bukan lampu LED, tapi lampu senja di atas sini. Itu kayak motor ya. Kalau dinyalain mesinnya, dia langsung nyala, tapi warnanya kuning. Kita langsung masuk ke dalam yuk. Sekarang kita ada di dalam interior dari Chevrolet Trax. Dan kalau kita lihat ya, gue inget ya, kalau anak Vespa itu salam satu aspal. Kalau anak Honda, salam satu dashboard. Kalau dashboard itu sama semua ya. Nah, kalau Chevrolet Trax ini sebetulnya sama-sama salam satu dashboard. Karena mobil ini punya dashboard yang sama seperti Chevrolet Aveo. Memang sih, mobil ini dibangun dari basis Chevrolet Aveo, sama seperti HR-V dari Jazz dan EcoSport dari Fiesta. Tapi bedanya dibandingkan dengan dashboardnya Aveo, kita di sini dapat instrumen di bagian head unit sini, dan AC-AC-nya itu agak berbeda. Sisanya ke bawah masih sama, ke kiri sama, dan di bagian speedometer kita mendapatkan housing di bagian atasnya. Sedangkan kalau misalnya Aveo itu dibuat kayak floating speedometernya. Sisanya sebetulnya gue nggak ada komplain ya, maksudnya desain dashboardnya oke, meskipun nggak ada material yang wah kayak misalnya material soft touch dan kawan-kawannya. Tapi karena ini adalah KBU, Korea Built Up, bukan Kerawang. Jadi kualitas plastiknya juga bukan plastik yang murahan, dan build quality dan fit and finishnya juga bisa dibilang jagoan. Ketika gue duduk di mobil ini, gue rasa tidak ada masalah ya, karena cukup nyaman. Pertama, kita mendapatkan kursi. Kalau Chevrolet Spin itu keras, kalau ini justru malah dibuat sangat empuk. Dan yang kedua, dia punya bahan kulit sintetis, tapi di bagian tengahnya itu fabric, dimana fabriknya ini agak mengganggu ya. Soalnya kalau kita duduk di sini, itu kalau kita badannya goyang gitu ya, lagi ada posisi tidur segala macam, ini bunyi. Dan bunyinya agak-agak sedikit annoying. Jadi kayak nempel kayak velcro gitu, terus jadinya bunyi kalau misalnya geser. Soal posisi pengemudi, gue ngerasa mobil ini cukup oke, karena dia punya head adjuster, punya seat belt head adjuster, terus juga teleskopik dan tilt steering. Ditambah, dia punya headrest yang bisa diatur ketinggiannya, dan juga dia bisa diukur tingkat kemajuannya. Dan soal visibilitas pengemudinya juga menurut gue oke, bahkan mungkin yang terbaik di kelasnya. Cuman, ada cumannya nih, pilar A-nya masih kerasa kegedean, sisanya buat gue oke. Dan mobil ini punya teknologi, fitur-fitur yang nggak dimiliki oleh rivalnya untuk harga di bawah 300 juta. Contoh paling mudah, kita mendapatkan hill descent control. Jadi kalau misalnya kita turunan, itu dia akan menjaga kecepatan agar tidak meluncur untuk safety. Dan juga kita mendapatkan TPMS, Tire Pressure Monitoring System, di mana kalau misalnya ada ban yang kurang angin, dia akan dikasih tahu di speedometer ini. Tapi dia nggak bisa ngelihat tekanan anginnya berapa, cuma bisa ngelihat ada yang kurang angin, dia akan ngasih tahu. Satu hal yang gue kagum sama mobil ini, dia punya storage itu yang
melimpah. Contohnya, di door trim kita dapat 1, 2, 3 tingkat ruang penyimpanan. Lalu di sini ada lagi pakai tutup lagi, keren. Terus di sini ada ruang penyimpanan, di sini bisa buat ruang penyimpanan, di atasnya juga ada ruang penyimpanan. Dan di sebelah sini juga ada penyimpanan lagi, glove box-nya juga kerasa mewah karena turunnya pelan-pelan. Terus ini penyimpanan lagi, ada cup holder 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4 cup holder. Gila. Terus dia juga punya 6 buah airbags, sangat banyak, bahkan terbanyak untuk mobil di bawah 300 juta. Dan dari head unitnya kita mendapatkan head unit dengan fitur Siri Eyes Free. Jadi kita bisa menggunakan Siri di mobil ini dengan memencet tombol voice recognition. Kalau pakai iPhone ya, kalau nggak pakai iPhone nggak bisa. Dan ada fitur yang menurut gue aneh bin ajaib. Ya, jadi gini, mobil ini punya fitur yang keren banget. Namanya itu gue belum nyebut aja udah mau ketawa. Jadi dia punya pemanas spion. Serius, pemanas spion. Itu buat apa coba pemanas spion? Udah tahu Indonesia cuma 2 musim doang, musim panas sama musim panas banget, ya kan? Jadi udah nggak perlu dipanasin lagi, udah pasti panas tuh spion. Maksudnya itu berguna untuk kalau lu punya musim salju gitu ya, tapi di Indonesia kan nggak ada. Tapi ini malah dikasih. Tapi seperti yang gue bilang tadi, dia punya fitur banyak. Ada sunroof, ya kan? Terus dia punya cruise control di sini. Terus kita juga mendapatkan start assist, stability control. Tapi sayangnya ada fitur-fitur yang dihilangkan, di mana kompetitornya semuanya punya. Contoh, kita mendapatkan kunci itu belum push start stop engine. Jadi modelnya begini, lagi ya, keren ya. Dan juga dia punya AC, itu masih tombolnya itu belum digital dan nggak ada fitur autonya. Beda sama Outlander Sport, dia memang masih tombol putar-putar tapi dia ada fitur auto. Sisanya menurut gue oke, cuma gue agak menyayangkan itu kenapa spion dikasih pemanas tapi nggak dikasih auto retractable mirror. Karena kita lebih butuh spion otomatis dibandingkan spion pakai pemanas. Sekarang yuk kita lihat belakangnya. Duduk di bangku belakang Chevrolet Trax, ini adalah posisi di depan gue tadi. Dengan tinggi gue 170 cm, gue ngerasa mobil ini punya legroom yang sangat luas. Headroomnya juga masih luas buat gue. Cuman gue ngerasa kursinya agak terlalu tegak. Meskipun gue suka bahannya ini empuk dan terasa agak cukup untuk menopang tubuh. Kayaknya buat perjalanan jauh ini nggak bakalan cepet pegel. Dan dia juga dapat 3 buah headrest. Semuanya ada headrest. Kita dapat armrest di bagian sini. Dan juga di sebelah kanan bisa dibuat senderan door trimnya. Seperti halnya di depan, kita dapat 1, 2, 3 lapis tempat penyimpanan. Dan untuk varian LT, ini kan LTZ ya paling mahal. LT mendingan nggak usah dibeli deh. Kenapa? Karena bagian belakangnya itu dia pakai window by power, bukan power window. Jadi mesti diputer. Masa kalah sama Agya gitu. Aneh gitu spesifikasinya. Gue bilang dia masa pemanas kaca dikasih tapi power window nggak dikasih gitu kan, tuh aneh gitu kalau yang tipe LT. Dan di belakang gue suka banget karena dia punya colokan listrik 230 volt, dimana lo bisa pakai itu tanpa harus pakai konektor lagi. Jadi langsungnya colokin tuh yang 2 begini bisa langsung masuk ke sini. Dan dia juga punya kantong di bagian sini. Terus ada hal unik gitu. Di bagian belakang kita nggak dapat AC, tapi kita dapat ventilasi AC buat kaki di bagian bawah. Jadi kita bisa dapat hembusan angin AC di bagian kaki. Kalau misalnya di depan itu diatur modenya nggak cuma ke kepala doang, tapi kaki juga atau nggak ke kaki doang. Ini lucu ya. Jadi kaki lebih penting dapat AC dibandingin badan. Ya gitulah, gue nggak ngerti maksudnya gimana. Sebelum kita beranjak ke bagasi belakang, gue pengen ngasih tahu kalau dia punya metode pelipatan seperti ini. Tarik, terus kita tarik di sini ada tuas. Oke, nggak bisa, jadi kita turunin dulu. Nah, turunnya lucu nih, karena dia bisa turun dan bisa gini. Twing. Jadi kita turunin ke bawah. Nah, adanya naik ke atas sini. Nah,
baru bisa dilipat rata lantai ke baris kedua. Yang sebelah sini juga sama. Sekarang kita lihat bagasinya. Sekarang kita lihat bagasinya. Bukanya dari sini, bukan dari sini ya. Oke. Dia punya bagasi yang lega, 356 liter. Ini lebih luas dibandingkan EcoSport dan juga tentunya Nissan Juke. Itu kayaknya sempitnya nggak ada yang ngalahin Nissan Juke ya. Ini karpet bludrunya bagus banget ya. Dan di bawahnya kita ada spare tire. Ini bukan full size, jadi cuma temporary. Dan kita dapat toolkit itu di balik atasnya ini nih, spare tire-nya. Cuman waktu gua kemarin di Korea nyobain mobil ini, dia tuh ada versi yang pakai sound system Bose, di mana di bagian spare tire ini rongga kosongnya ini dibuat jadi subwoofer, bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak gambar di situ, dan itu suara bagus banget. Terus toolkitnya pindah kemana? Toolkitnya dipindah ke sini. Nah, karena toolkitnya ditaruh di bawah sini, di sini jadi ruang penyimpanan, bukan ruang toolkit. Kita pasang lagi. Terus kita di sini ada ruang penyimpanan lagi, dan kita ada hook buat naruh barang di sini. Dan Chevrolet gak pelit ya, karena kita dikasih tray. Sekarang kita jalan-jalan. Panas. Sekarang kita langsung aja mau nyobain Chevrolet Trax di jalan. Apa sih? Lupa. Ketika nyalain mesin, gua rasa mobil ini punya mesin yang getarannya halus dan juga suaranya masih halus. Meskipun suaranya agak aneh ya. Gitu rasanya ya. Kayak bukan mesin pada umumnya, tapi itu nggak masalah. Dan kalau udah nyala mesinnya kayak gini, suara AC itu lebih terasa dibandingkan dengan suara mesin. Jadi kedapan mesinnya bagus, dan juga gue ngerasa kedapan luarnya juga bagus. Gue udah nyoba waktu itu di Korea versi setir kiri, dan mobil ini memang punya kedapan mulai dari suara ban, suara angin. Itu gue nyoba sampai 40 km per jam. Itu mobil ini masih enak dan mantap. Steeringnya juga kecepatan tinggi oke, dan suspensinya juga nggak mental-mentul gitu, masih stabil. Nah, soal mesin, mobil ini punya mesin 1400 cc turbo. Itu menyatakan kita sama mesinnya V-Golf 1400 TSI, tapi tenaganya nggak sebesar V-Golf. Dia tenaganya cuman 140 horsepower dengan torsi 200 Nm, dimana dari RPM 1800 dia udah kick in turbonya, bukan VTEC-nya. Honda lagi yang kena. Oke, mungkin kelihatannya kalau dibandingin 1400-nya V-Golf, tenaganya nggak seberapa. Tapi untuk mobil di bawah 300 jutaan, ini mungkin adalah mobil 300 jutaan ke bawah dengan tenaga paling besar yang bisa kita dapatkan saat ini. Lantas bagaimana performanya? Mobil ini punya performa yang tentu saja mesin turbo ya, enak banget. Meskipun mobil ini transmisinya sangat-sangat halus, dia menggunakan transmisi otomatis 6 percepatan generasi ketiga, di mana Chevrolet Spin dia masih menggunakan generasi kedua. Bedanya adalah di generasi ketiga ini dia lebih smooth, dan juga kalau kemarin dia ada lag-nya ketika kita melakukan perpindahan sedikit secara manual pakai Tiptroniknya, dia lag-nya agak sedikit berkurang, meskipun masih terasa nge-lag kalau kata gue sih. Jadi kalau kita pencet plus gitu, dia ganti giginya tuh masih ada jeda gitu loh, nggak langsung kayak spontan kita pencet dia langsung ganti cepet gitu. Dan kalau misalnya kita di posisi D terus kita mau nyusul, ada beberapa catatan. Kalau misalnya dari RPM rendah banget, kita nggak ngecek gas sama sekali, kita kick down, dia masih nunggu waktu yang agak lama buat intinya turun. Dan berkat transmisi yang oke, mesin turbo tentunya, mobil ini bisa mendapatkan figur angka 0-100 9,8 detik. Itu gue kutip dari Chevrolet langsung datanya. Kayaknya bener sih, soalnya gue rasa ketika gue nyobain Polo, gue nyobain Fiesta EcoBoost, ini tarikannya itu mirip-mirip. Memang tenaganya lebih besar, tapi nggak superior amat. Soalnya kenapa? Dia punya bobot
berat juga, 1,3 ton lebih. Jadi dibandingkan Fiesta dan Polo jelas ini paling berat. Tapi ada satu hal yang menjadi catatan khusus buat gua adalah konsumsi bahan bakarnya. Yap, biasanya mobil downsizing turbo itu kan tujuannya untuk menghemat bahan bakar. Tapi masalahnya mobil ini downsizingnya itu nggak ekstrim amat gitu. Misalnya kayak Ford Fiesta EcoBoost jadi 1000 cc, terus Polo TSI jadi 1200 gitu. Kalau ini masih 1400 cc ditambah turbo. Jadi konsumsi bahan bakarnya tidak bisa dibilang hemat, dibilang boros pun juga nggak boros-boros banget. Jadi menurut gua ya kurang menarik lah. Kurang menarik lagi. Tapi oke lah, maksudnya kalau kita bandingin konsumsi bahan bakar berbanding dengan performanya, oh jelas ini benar-benar memuaskan. Soal ride and quality, gue rasa mobil ini jempolan banget. Kenapa? Karena meskipun dia adalah Aveo yang ditinggikan atau bisa dibilang Aveo fitness gitu ya, dia punya handling, dia punya ride quality itu yang mantap. Steeringnya oke, dan kalau dibawa kecepatan tinggi dia tuh steeringnya masih enak gitu loh, nggak terlalu lari. Tapi kalau misalnya kita pakai saat pelan atau saat berhenti, itu steeringnya bisa dibuat sangat-sangat enteng. Cuman radius putarnya nggak begitu bagus, dia cuma 5,6 meter. Dan untuk varian LT yang punya velg 16 inci, dia radius putarnya lebih baik dengan 5,4 meter saja. Mengendari mobil ini juga menurut gua cukup mudah, karena dia banyak driving aid yang membantu kita saat perjalanan seperti stability control, ABS, ABD, hill start assist, dan condition control seperti gue sebutkan. Dan kalau misalnya kita mau parkir, kita ada rear view kamera, dan juga kita punya electrochromatic mirror. Jadi kalau misalnya mobil belakang kita itu lampunya ngedim, dia bisa langsung meredupkan biar kita nggak silau. Karena mobil ini sudah menggunakan teknologi mesin turbo, otomatis mobil ini disarankan untuk menggunakan bahan bakar dengan oktan 95, jangan kurang. Meskipun kalau kita lihat ya, kompresinya 1:9,5, kelihatan rendah, bisa misi premium, tapi gue saranin jangan deh. Makanya aneh tuh kalau ada yang bilang mobil turbo bisa isi premium merek sebelah gitu kan. Itu kalau menurut gue itu pernyataan yang aneh. Dan saking anehnya, maksudnya lo beli mobil harga hampir 300 jutaan gitu loh, masa diisi premium sih? Malu dong. SCGC aja udah disuruh minum bensin yang non subsidi gitu kan, masa yang beli mobil 300 jutaan bensinnya subsidi? Terakhir, sistem hiburan di Chevrolet Trax ini menurut gue cukup lengkap. Dia punya koneksi Bluetooth, USB aux, dan kualitas suara juga cukup oke, tapi masih lebih oke EcoSport tentunya. Nah, dia punya koneksi MyLink, jadi kita bisa perintah Siri tanpa harus ke handphone, bisa langsung dari sini. Dan juga dia punya kemampuan untuk memutar video. Kalau bagian yang paling gue suka dari mobil ini itu interface-nya sederhana, simple, tapi kelihatannya modern. Tapi sayangnya belum dilengkapi dengan GPS. Soal suara, meskipun kita nggak dapat versi yang Bose-nya, menurut gue suaranya udah cukup oke kok. Walaupun EcoSport masih yang terbaik untuk soal tata suara di dalam sebuah crossover. Dari hasil test drive barusan, kita akhirnya sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah mobil ini adalah complete package kalau menurut gua. Lu pengen kenceng iya, pengen enak dikendarain iya, pengen nyaman dibandingkan dengan crossover lain juga iya, mau luas juga iya, kayak fitur juga iya, dan safety-nya juga iya. Minusnya memang wajahnya jelek sih enggak, tapi memang kurang menarik lagi. Dan ada fitur-fitur aneh, tapi nggak masalah karena mobil ini harganya di bawah 300 juta. Menurut gue sangat value for money. Dan kalau misalnya kalian mencari mobil yang seperti yang gue sebutkan tadi, pengen yang kencang segala macam, ini bisa jadi pilihan. Oke, sekian aja dari Autonet Max. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan kalau kamu punya masukan, komentar, jangan segan-segan sampaikan di bawah sini ya, karena kita butuh masukan nih. Yaudah, itu aja dari Autonet Max. Sampai jumpa di review berikutnya, dan sampai jumpa.